Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wa ali amma ba'd. Yang sama kita muliakan dan kita hormati sahibul bait, pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdillah beserta keluarga, yang kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan, amin amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah ngaji Sabtu subuh Mufid Quran yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu seluruhnya, mudah-mudahan duduk hadirnya kita di tempat ini, di majlis ini mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita digolongkan menjadi hamba-hambanya yang beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Juga hadir bersama kita rombongan dari Musholah At-Taubah, hadir bersama kita Ustadz Muhammad Sahlan, kemudian juga ketuanya ada nih Ustadz Abdul Qahar dan seluruhnya. Abdul Qahar mau udah sering dah kemari. Bapak-bapak seluruhnya mohon maaf tidak dapat saya sebutin namanya satu persatu, sebab kalau disebutin satu persatu jatuhnya jadi ngabsen. Mudah-mudahan nggak disebut juga, tapi disebut-sebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah bilang di dalam hadis qudsinya, Nabi katakan ana hina in zakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Di ujung hadisnya wa in zakarani fi mal'in dzakartuhu fi mal'in hum khairu minhum. Kata Nabi dalam hadis qudsi, Allah berfirman, aku bersama orang yang menyebutku, dan ketika dia menyebutku sendiri, aku sebut dia dalam diriku sendiri. Tapi kalau dia sebut Allah rame-rame model begini sekelompok, maka Allah akan bicarakan di kelompok para malaikat. Artinya mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang dibanggakan oleh Allah di kalangan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita dapat duduk istiqomah hadir di pengajian kita, yang semoga duduk hadirnya kita di sini diganjar pahala setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena masih nuansa Idul Fitri, masih nuansa halal bihalal. Saya mau sampaikan minal aidin wal faizin kullu amin wa antumu bi khairin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga termasuk dari golongan aidin. Aidin bukan aizin. Aidin kembali suci, kembali fitrah, kembali seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya tanpa dosa. Dan juga semoga termasuk golongan orang yang beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Dan semoga rangkaian amal ibadah kita di bulan suci Ramadan itu yang kita lakukan, baik yang kecil ataupun yang besar, seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Juga saya mau sampaikan secara pribadi, karena biasanya kalau udah kumpul di sini atau di mushola atau di mana mushola berada, biasanya yang paling banyak ngomong saya. Begitu. Nabi bilang, man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Orang kalau banyak ngomong banyak salahnya. Makanya ibu-ibu jangan banyak ngomong, dah diem aja. Orang biasanya kalau banyak ngomong banyak salahnya. Makanya saya mohon maaf secara pribadi kalau ada kata-kata yang mungkin nggak sengaja
atau mungkin tanpa saya sadari ngomongnya menyinggung salah satu atau beberapa, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, baik tutur kata, tindakan, atau ketemu di jalanan nggak ketegor, itu bukan disengaja tapi emang nggak kelihatan. Sebab kita kalau bawa motor apa lagi, kalau kita mau nengok kita tegorin atu-atu, akhirnya mobil kita, motor kita nabrak ntar. Begitu, mohon dimaklumin dah, bukannya sombong, tapi emang harus ngelihat ke depan, fokus. Kalau nengok-nengok nyinyir, kita aja kalau nganterin bocah nih ke sekolah di mana, di Manis, itu kalau nganterin tuh gigi rasanya kering. Sebab asal jalan nongol saat ya nyinyir, mau nggak mau nyinyir. Begitu, kalau kita diem aja, disangka japluk, kan begitu. Jadi kita nyengir dari mulai keluarga sampai jalanan sampai ke Gandaria juga gigi kita kering sampai sini. Begitu saat gitu. Apa namanya? Kadang-kadang malah kita lupa tuh orang dari mana nih. Kita lupa mukanya, kita lupa orangnya. Mohon maaf, bukan dilupakan, tapi karena kalau orang banyak ingat satu orang gampang, tapi kalau satu orang ingat banyak orang sulit. Makanya saya punya guru tuh luar biasa hebatnya. Namanya Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Seringkali ke sini, seringkali ke An-Nur, ke Majlis Ta'lim Al-Hamdaniyah, Al-Hamdaniyah dulunya, seringkali datang ke sini beberapa kali sampai akhir dari sebelum wafatnya itu sampai keluarganya bingung nih. Namanya anak Habib Ali, anak yang botot dari istri pertama. Herannya Abdul Wahab nanti sama Habib Ali ada hubungan apa dari dulunya. Kita punya hubungan baik, alhamdulillah, dari kita punya kakek hubungannya baik, tinggal nerusin doang. Sebab dia heran, ini Habib Ali kalau malam beberapa kali nafasnya hilang, bisa sampai 10-15 menit nafasnya hilang, saking beratnya penyakitnya. Sebab kan gemuk Habib Ali. Itu heran, keluarga udah larang mau datang. Akhirnya pas acara bulanan tuh datang di sini terakhir tuh, datang duduk di dalam sini. Habib Ali tetap mau datang, walaupun duduk sebentar, ngomong sebentar, doa sebentar. Alhamdulillah, tempat kita, kampung kita didudukin, didatengin sama habaib, itu udah suatu keberkahan yang luar biasa. Nah, ini Habib Ali luar biasanya, sama orang mana aja kenal, nggak lupa, ketemu sekali kenal. Kita waktu masih baru ketemu, itu hitungannya anak kecil. Anak kecil datang serombongan sama kiai-kiai, orang-orang yang punya pesantren pada ngobrol sama Habib Ali. Tiba-tiba tuh Habib Ali negor kita orang. Nah, betul, kemarin saya ketemu Abah ente, katanya lagi nemenin gurunya. Dia ingat luar biasa. Sampai orang-orang yang hadir tuh heran, kok bisa kenal sama ente, padahal itu bocah baru kemarin hitungannya. Begitu di antara mereka kita paling muda. Begitu, tapi diingat, siapapun ketemu sekali diingat. Ini Habib Ali luar biasanya, dia bisa ingat. Jadi orang tuh semua ngerasa dekat, ngerasa diperhatikan, ngerasa punya kesan yang luar biasa sama Habib Ali. Begitu, ini luar biasa. Nah, saya sendiri bukan kayak Habib Ali, jadi kalau lupa dikit mohon dimaklumin. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sebab tuh ajaran dari Nabi kita a'ti man haramaka wa'fu amman zalamaka. Kata Nabi itu yang pelit-pelit, yang nggak mau ngasih, kasih, balikin. Jangan kita orang pelit kita pelitin. Terus yang zalim sama kamu maafin, yang zalim sama kamu maafin. Jangan dibalas zalim. Kalau kita balas jahat juga sama dong kita sama dia, nggak ada bedanya. Jangan kayak film India. Nah, kalau film India balas dendam mulu ujung-ujungnya. Sama film Cina juga balas dendam mulu. Nah, terus apa lagi? Silman gotoak, sambung silaturahmi, orang yang mutusin silaturahmi. Itu Nabi ingetin, orang yang nyambung silaturahmi itu bukan nama yang orang baik sama kita sambung silaturahmi, enggak, itu namanya balas budi. Kalau disebut silaturahmi kata Nabi adalah orang yang memutuskan silaturahmi kepadamu, tapi kamu sambung silaturahmi itu baru silaturahmi. Bukan yang baik sama kita silaturahmi, yang jahat-jahat kita nggak mau sambung silaturahmi, enggak. Silaturahmi itu sama siapapun,
Silaturahmi itu yang musuhi kita sambung silaturahmi. Bukan pilih-pilih. Kadang-kadang kita suka pilih-pilih, yang ini aja kita sambung, yang ini enggak. Semua orang Indonesia saya demen, cuma satu orang doang tuh yang saya nggak demen. Dan nggak ada urusan saya sama dia, saya nggak demen sama dia. Kita punya guru tuh Habib Jindan bilang, kalau modelnya begitu, kalau dia alasannya masuk surga, banyak caranya, bisa sedekah, bisa haji, umrah, sholat, bisa silaturahmi sama yang lain. Tapi ada satu kecil, nggak demen sama satu orang muslim, satu aja kecil. Kata Habib Jindan tuh, berdasarkan daripada hadis Nabi SAW, gara-gara satu itu kita jungkal ke nerakanya Allah waliyadzubillah, sama na'udzubillah. Kita dituntut sama Allah Subhanahu wa taala untuk jadi orang baik. Dah gitu doang. Kita nggak dituntut untuk jadi orang kaya. Kalau kita cita-cita pengen jadi orang kaya, jangan-jangan panutan kita bukan Nabi Muhammad. Panutan kita Qarun, sebab yang paling kaya adalah Qarun. Kalau cita-cita kita pengen punya jabatan di kalangan masyarakat biar terhormat, jangan-jangan panutan kita bukan Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad dikucilkan di kampungnya. Begitu. Panutan kita jangan-jangan Fir'aun, sebab dia raja. Dari saking hebatnya Fir'aun, luar biasa, tutur katanya indah, itu Fir'aun sampai ngerasa dia itu ngaku Tuhan. Begitu. Jadi tujuan kita bukan cari nama, bukan cari jabatan, bukan cari kekayaan, bukan cari pamor, tapi untuk baik sama semua orang. Kemarin Ramadan kita udah hubungan kita sama Allah kita perbaiki, sholat, tarawih, tahajud, baca Quran, sedekah dan lain sebagainya. Setelah keluar Ramadan, tinggal hubungan kita sama manusia, hablum minan nas. Hubungan kita sama manusia kita perbaiki. Yang salah-salah kita maafin. Kalau kita punya salah, kita minta maaf. Kalau ditegur, kita terima. Begitu. Dan kalau kita negur orang, jangan bisikin ke temennya, bisikin sama orangnya. Kalau bisikin ke temennya, ya dianya nggak tahu. Begitu, dianya nggak tahu, nambah dosa doang. Kalau kita mau menasihati orang, nasihati orangnya, jangan nasihati orang melalui orang lain. Kalau melalui orang lain jatuhnya jadi ghibah, nambah dosa lagi. Begitu. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kesalahan kita di hadapan Allah diampunin, dan juga mudah-mudahan kesalahan kita di hadapan manusia juga dimaafkan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita baca seperti biasanya setelah kita selesai baca khatam Quran dan juga doa khatam Quran, kita lanjutkan dengan pembacaan daripada hadis Bulughul Maram, yaitu sampai kepada hadis yang ke-50. Hadis yang ke-50 yaitu An Sayyidina Anas, dari sahabat Nabi namanya Sayyidina Anas bin Malik. Ini Sayyidina Anas bin Malik, kita ulangi lagi sedikit. Sayyidina Anas bin Malik dari 10 tahun ditaruh di rumahnya Nabi sama emaknya. Bahasa kita di Nabi, anak saya pakai, mau disuruh-suruh, mau diapain terserah, mau digebukin juga boleh, terserah sama Nabi. Mirip dengan kita kalau nyerahin anak kita kepada sekolah, pesantren, atau tempat pengajian TPQ dan lain sebagainya, kita serahin sepenuhnya. Kalau gurunya marah, jangan kita marahin gurunya. Begitu. Itu kalau Sayyidina Anas dimarahin sama Nabi, itu emaknya marah-marah sama Nabi, enggak, diserahin, terserah Nabi mau diapain aja. Begitu, baru ntar hasilnya luar biasa. Nah, kalau anak kita diomelin, kita marahin gurunya, yaitu anak nggak bakal jadi apa-apa. Ya mungkin gurunya kalah sampai di penjara, mungkin karena ngomelin, dianggapnya melanggar HAM dan lain sebagainya. Mungkin dia merasa menang, menang saat itu, tapi anaknya nggak bakal jadi apa-apa. Anaknya bakal jadi sengsara gara-gara kelakuan orang tuanya. Begitu. Waliyadzubillah, teman, na'udzubillah. Diserahin kepada Nabi umur 10 tahun. Terus minta doa, khidmah sama Nabi, kerjaannya cuma khidmah sama Nabi, melayani Nabi Muhammad SAW dari umur 10 tahun. Tapi
Akhlaknya Nabi Muhammad SAW nih, Sayyidina Anas bilang apa ya, masih kecil, 10 tahun saya khidmah sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak pernah mengatakan, kenapa kamu lakukan ini? Atau Nabi Muhammad gak pernah marah ketika saya gak melakukan sesuatu yang diperintah. Akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Sehingga Sayyidina Anas bin Malik minta doa sama Nabi Muhammad suatu waktu. Minta doa sama Nabi Muhammad, terus kepalanya dipegang sama Nabi Muhammad, diusap gitu. Jadi jangan heran kalau ada ulama, ada habaib megang kepala seseorang, bukan hal yang baru, bukan hal yang melanggar dari syariat. Nabi Muhammad contohin megang kepalanya daripada Sayyidina Anas bin Malik. Terus diantaranya juga Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas juga begitu. Didoain sama Nabi. Doanya apa? Doain panjang umur, kaya raya, banyak anak, masuk surga. 4 doanya kurang lebih. Panjang umur, kaya raya, banyak anak, masuk surga. Di akhir-akhirnya Sayyidina Anas bin Malik di zaman Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang terjadi Karbala itu masih ada. Udah berapa tahun? Umurnya sampai 100 berapa tahun begitu usianya. Masih hidup ketika terjadinya Karbala, masih ada Sayyidina Anas bin Malik, usianya panjang. Beliau katakan doanya Nabi semuanya udah kabul. Saya punya umur panjang, alhamdulillah. Saya punya kekayaan, itu satu lembah semuanya. Satu lembah tahu kan ya, antara gunung sampai gunung, tengah-tengahnya itu Pulau Jawa, bukan. Tengah-tengahnya itu namanya lembah. Ada-adanya lembah itu semuanya harta daripada hewan ternak dan lain sebagainya punya Sayyidina Anas bin Malik. Keluarganya itu anaknya aja berapa puluh atau berapa ratus orang begitu anaknya, belum cucunya, belum cicitnya, banyak anaknya. Tinggal satu doanya Nabi yang saya nantikan, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Berkatnya apa ya? Berkatnya khidmah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada ulama katakan al ilmu yudrak wal khidmatu la tudrak. Ilmu itu kita bisa capai, kita bisa raih dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Ilmu kita bisa cari dimanapun, apalagi sekarang kita bisa cari di Google. Begitu modal pede ngomong aja juga udah jadi ustadz kan sekarang, mah gampang, udah bisa ngajarin orang kan begitu. Terus apa namanya, ilmu tuh bisa dicari dimanapun, tapi keberkahan daripada kehidupan, keberkahan daripada ilmu nggak bisa diraih melainkan dengan khidmah kepada orang-orang saleh, khidmah kepada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Anas bin Malik qala ra'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan. Sayyidina Anas bin Malik menceritakan Nabi pernah, di hadis ini Nabi pernah melihat rajulan, seseorang laki-laki, wa fi qadamihi, di kakinya mislu zufri, ada seperti kuku atau seperti lilin begitu yang menghalangi air menyentuh kulit. Ada penghalang gitu kayak lilin atau apa. Lam yusiful ma, sehingga itu kakinya nggak kena air wudhu. Ini Sayyidina Anas lagi ceritain. Faqala, terus Nabi bilang sama itu orang, irji', ulangin, fa ahsin wudu'aka, ulangin, terus perbaiki wudu'mu. Halus bahasanya Nabi, nggak dikata salah nih wudu'nya, ngaco nih orang nih, sesat nih, nggak begitu. Nabi Muhammad dengan lemah lembutnya, ulangin, coba wudu yang baik, wudu yang benar, sempurnakan wudunya dengan sesempurna mungkin. Itu bahasanya Nabi SAW. Sebab Nabi ingetin juga di hadis yang lain, yang mana mengatakan Nabi SAW, wailul lil aqabi minan nar, celaka, sial, neraka akan diraih bagi orang yang wudunya, kakinya itu
tumitnya nggak kena air. Nah kita kan deket banget nih sama yang model begini nih. Kita kalau wudhu apalagi keran, kaki kita cuma kita gini-gini doang, saat gitu, ya kan? Harusnya kan kita usapin, kita pastiin kena semua. Kita kadang-kadang suka gini-gini doang nih, kadang belakangnya nggak kena tuh. Kita nggak sadar begitu. Tapi Nabi SAW bahasanya indah, ulangin, perbaiki wudhumu. Makanya cucunya juga sama, bahasanya indah. Tuh cucunya Nabi pernah, namanya Sayyidina Hasan dan Husain, masih kecil-kecil, model begini-begini kecil-kecil. Tapi nggak ngantuk begini modelnya. Kalau ini model ngantuk, karena bukan cucunya Nabi. Cucunya Nabi juga sih, Nabi Adam tapi. Itu cucunya Nabi melihat ada aki-aki. Jangan saling toleh dah, pokoknya orang tua dah lagi wudhu, yang lebih tua dari dia. Wudhunya kurang rapi. Sama Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain nggak dikata nih aki-aki wudhu sembarangan aja, nggak begitu. Masih kecil tuh akhlaknya udah cakep banget deh. Mulutnya nggak lemes gitu, nggak sembarangan. Apa dia bilang? Wahai kakek, minta tolong nih, saya Hasan dan Husain masih kecil-kecil nih, saya mau wudhu berdua. Liatin dong tolong, mana wudhu yang paling sempurna, yang mendekati wudhunya Nabi Muhammad SAW. Dicontohin, Sayyidina Hasan Husain wudhu, sama-sama wudhu, diliatin sama tuh aki-aki. Dilihat sampai selesai. Dia sadar, tadi perasaan wudhunya saya nggak begini, wudhunya saya lebih kurang dari ini, begitu, lebih berantakan dari ini. Akhirnya sadar tanpa dikata, sadar tanpa dinasehatin, begitu. Kecerdasannya daripada Sayyidina Hasan Husain masih kecil. Makanya Imam Ghazali itu bilang apa? Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa tubuh kadang-kadang tuh lebih mengena ke hati dibandingkan dengan bahasa lisan. Orang kalau dinasihati kadang-kadang ada sombongnya, ogah mau dengerin. Tapi kalau ada contohnya dia lihat, oh iya begitu yang benar, begitu yang salah. Ya, kayak kita aja kan makan aja, makan minum yang paling simpel. Kalau kita lagi makan minum pakai tangan kiri, dibilangin sama orang, kita marah. Begitu. Yang kenal alif gue duluan, begitu ngomongnya. Yang lihat langit gue duluan, baru kemarin mau nasehatin, begitu. Apa bedanya kanan kiri, begitu. Tapi kalau dicontohin, kita makan kanan terus dimanapun kita makan, orang lihatnya itu orang kayaknya nggak pernah makan pakai kiri, minumnya juga nggak pernah makan kiri, makan minumnya juga nggak pernah berdiri, duduk terus. Orang bakal bisa lebih kena niru tanpa dinasehatin. Nah, ini bahasanya Nabi SAW, kelembutan hatinya Nabi SAW dalam menasehati orang lain. Sebab nasihat itu bukan saling debat. Kalau saling debat, cari pemenang, bukan cari benar. Kalau debat bukan cari menang, bukan cari benar, cari menang. Nah, dari hadis ini ulama ambil kesimpulan bahwasanya wajib bagi seseorang itu untuk menyempurnakan seluruh anggota wudhunya dengan air. Terlebih lagi secara nas, secara redaksi, secara gamblang Nabi katakan kakinya, dan anggota tubuh yang lainnya, tangan, kepala, muka, itu secara kias juga sama wajib harus disiram dengan sempurna, harus dengan sempurna, tanpa ada penghalangnya, tanpa ada lilin atau cat dan lain sebagainya. Kalau tato itu kan adanya di kulit tuh, tato itu adanya di bawah kulit, sah-sah aja wudhunya sebab dia di bawah kulit, sah-sah aja. Tapi habis ini jangan pada bikin tato. Masalahnya yang haram bukan waktu wudhu tangan bertato, enggak. Kalau udah ditato udah biarin. Kalau emang nggak ada jalan lain jangan dihapus, sebab kalau dihapus khawatir makin membahayakan. Kalau udah ada biarin deh. Hanya saja masalahnya ketika membuat tato itu yang diharamkan. Pembuat dan yang minta dibuatkan itu dia diharamkan oleh agama, begitu. Kalau udah ada udah biarin deh. Jangan dilarang-larang, jangan diaruh-aruh.
Jangan kita, apalagi ada orang sholat tatoan, wah sholatnya nggak sah nih. Sholat kita aja belum tentu sah, mau bilang sholatnya orang nggak sah, kan begitu. Jadi wajib dari hadis ini kita untuk memastikan air kena ke seluruh anggota badan, anggota tubuh yang wajib dibasuh ketika berwudu. Terus dari hadis ini juga dianjurkan atau disunnahkan untuk kalau wudu itu berkelanjutan, berkelanjutan, nggak terpotong, nggak terputus di tengah. Karena Nabi SAW nggak perintahkan itu siram kakinya lagi, yang kaki belum kena, nggak begitu. Nabi bilang ulangi dari awal biar kakinya juga kena, sempurna semuanya. Nggak dibilang itu kakinya belum, ini siram aja kakinya, enggak. Artinya harus mualah, harus nggak terputus antara basuhan pertama, kedua, ketiga, keempat. Ulama Syafi'i ambil hadis ini bahwasanya mualah itu sunnah, berkelanjutan itu sunnah. Boleh terputus, boleh, asalkan airnya yang ada di anggota tubuh selama belum kering. Basuh muka misalnya, balas cat dulu misalnya, kebangetan banget lagi. Yang penting belum basahnya, belum kering, lanjutin lagi ke kanan, nggak masalah. Kalau kering, dianggapnya memisahkan, maka diulang dari awal. Atau boleh juga nggak pakai aturan, nggak pakai tertib wudunya, kan wudu harus tertib. Wudunya nggak pakai tertib, nggak harus muka, tangan, kepala, kaki, nggak asal-asalan. Kapan boleh? Kapan itu? Ketika dia wudunya nyelam di air, yang lebih dari 2 kula, masuk kolam renang. Nawaitul wudu ali rafil hadasi asghar fardhu ta'ala, keluar lagi, tenggelam semuanya sebadan-badannya, naik udah punya wudu, nggak pakai basuh muka begitu lagi. Kalau mau simpel misalnya, boleh, nggak apa-apa kalau kayak begitu. Nah, begitu. Tapi jarang-jarang kan kita semua nggak ada yang punya kolam renang nih, begitu. Paling kalau ke kolam renang, soalnya udah kali tempe, dikali dah. Nah ini dia. Nah Syafi'i bilang sunnah, mualah berkelanjutan itu sunnah. Imam Maliki wajib. Kalau kita wudu cara Maliki wajib bersambung, nggak boleh misah, wajib bersambung. Nah, kita kalau dikasih rezeki untuk ziarah ke Mekah Madinah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk ziarah Mekah Madinah di waktu yang secepatnya dan berkali-kali. Kalau ke sana kita mau nggak mau harus taklid ke Maliki atau ke Abu Hanifah. Nah, kalau kita mau taklid ke sana, cara wudunya juga harus cara wudunya Imam Maliki. Harus mualah, harus basuh kepalanya, harus diusap, tangannya harus diusap juga. Kalau Syafi'i cukup gini-gini sah. Begitu asal kena semuanya, walaupun nggak diusapnya sunnah. Nah, ini dia. Terus lagi dari hadis ini ulama ambil kesimpulan adalah mengajarkan orang yang nggak mengetahui suatu ilmu dengan lemah lembut, jangan kasar, jangan kasar. Haram ini, ini nggak boleh, ini harus begini, nggak bisa begitu tuh, nggak sah tuh, jangan begitu. Harus lemah lembut dengan metode sesuai keadaan. Nabi Muhammad dengan lemah lembut ulangin, wudu lagi dengan yang lebih sempurna. Coba Sayyidina Hasan Husain dengan cara yang lain, karena keadaannya berbeda, dengan cara mencontohkan begitu. Karena ngajak orang, nasihatin orang sesuai keadaannya, nggak bisa hanya satu keadaan harus sama orang semuanya, orang di kata semuanya, enggak. Kadang-kadang dikasih contoh cukup begitu. Ada pula kadang-kadang dikata enggak, dia contoh enggak, tapi dengan kekerasan, dengan kekuasaan, harus dicegah sama yang berkuasa, pemerintahnya harus mencegah. Ini perjudian nggak bakal beres-beres kalau nggak dibongkar nih tempatnya. Pemerintah punya kuasa, harus dibongkar. Punya kekuasaan. Terus lagi dari hadis ini, al-jahilun nasi, orang yang lupa, orang yang nggak tahu ilmu tentang wudu, tetap harus dia mengetahui, tetap wudunya harus sempurna. Nggak ada toleransi, kecuali dia baru masuk Islam. Gitu, alhamdulillah Islamnya dari kecil semuanya begitu. Kalau kita sampai nggak tahu cara wudu, berarti bukan kesalahan keadaannya, tapi kitanya teledor. Kenapa nggak mau belajar? Kenapa nggak mau ngaji? Kenapa nggak mau
nuntut ilmu. Alhamdulillah sekarang kita punya keadaan, punya kehidupan, majlis taklim di mana-mana, pengajian di mana-mana, kita tinggal pilih. Mau rasa stroberi, mau rasa coklat, mau rasa vanila, mau rasa anggur, mau rasa durian, semuanya ada, tinggal pilih. Majlis taklim banyak, nggak kekurangan. Begitu, nggak kekurangan majlis taklim di mana-mana. Ilmu nggak repot nyarinya, nggak susah. Terus, Imam Bukhari mau cari satu hadis tuh perjalanan sehari semalam. Imam Bukhari mau cari satu hadis, mau meriwayatkan satu hadis, cari hadis tuh perjalanan sehari semalam. Kita nggak pakai sehari semalam, cukup dari habis subuh sampai isyraq udah dapat satu hadis, nggak pakai repot-repot, nggak pakai susah-susah. Alhamdulillah kita dikasih kemudahan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wudu mesti yang sempurna, wudunya harus yang sempurna. Bagaimanapun keadaan kita, seandainya kita, saya dulunya badung nih, belum ngerti wudu gimana ya, belajar. Begitu, cari tahu guru banyak. Di Terogong aja ada 165 guru. Nah, kalau nggak percaya mau dihitung nih satu-satu. Jangan dah, tak guru siang lagi. Jadi ada 165. 160 itu belum termasuk Bang Kohar tuh. Kalau ada Bang Kohar 167 berarti 166. Begitu, jadi tambah lagi tuh. Begitu. Itu belum termasuk juga Ustadz Madinah Haka, belum termasuk tuh. Tambah itu lagi jadi 168. Jadi tambah banyak lagi. Jadi nggak kekurangan kita, nggak kekurangan. Alhamdulillah guru banyak, majlis taklim banyak. Semua majlis taklim bagus, semua majlis ilmu cakep, mau majlis ilmu bagus, mau majlis maulid cakep, mau majlis salawat bagus. Yang nggak bagus, yang nggak mau hadir majlis ilmu, nah itu yang nggak bagus. Atau yang membeda-bedakan majlis taklim, jangan yang sono karena dia stroberi nggak enak. Nah, jangan. Kalau kita nggak doyan stroberi, ya udah kita datang yang coklat aja. Begitu. Nah, jangan kita ngaruh-ngaruh orang, jangan sono stroberi, sini aja coklat, jangan. Begitu. Jadi kalau nggak suka stroberi, makan yang coklat. Jangan maksa orang untuk doyan coklat, karena orang kadang-kadang doyannya sama stroberi, kan begitu. Itu Al-Quran ajarin apa ya? Al-Quran yang kita hafal banget tadi dibaca nggak tadi? Biasa kalau tahlilnya lengkap dibaca la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita nggak boleh. Walaupun di antara para nabi ada perbedaan, Nabi Muhammad sama Nabi Musa jauh, Nabi Muhammad di atasnya. Nabi Daud dengan Nabi Ulul Azmi yang 5 orang jauh, Ulul Azmi lebih utama. Tapi Allah ajarin kita la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Jangan beda-bedain nabi. Jangan beda-bedain nabi. Yang ini nabinya jelekan, yang ini bagusan, enggak. Allah ajarin semua nabi mulia. Apalagi nabi maksum. Jangan beda-bedain. Yang bahaya kan yang beda-bedain. Kalau mau demen sama Nabi Muhammad cakep, demen sama Nabi Musa cakep, demen sama Nabi Isa bagus, demen sama Nabi Idris nggak apa-apa. Yang penting jangan demen sama Nabi Muhammad gedek sama Nabi Musa. Begitu. Jangan demen sama Nabi Muhammad gedek sama Nabi Isa. Jangan demen sama Nabi Muhammad tapi nggak demen sama Nabi Ibrahim. Jangan. Kita harus cinta semuanya. Cinta semuanya majlis ilmu, cinta semuanya guru-guru pengajar ilmu. Jangan la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, bisa kita amalin dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai sini kalau ada yang mau tanya boleh nih. Satu dah tanya. Kalau ada yang mau tanya, kalau nggak ada yang nanya biar saya yang tanya nih. Ya. Nggak ada yang mau tanya kali. Nah, boleh. Kalau bisa saya jawab. Kalau nggak bisa kita pusing sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Pak Ustaz Wahab. Saya mau bertanya, di mana di sini tentang wudu. Suka kita tuh kalau terburu-buru, kalau wudu itu
Kalau wudhu itu suka-suka tidak terusap atau airnya kadang-kadang kita tendang-tendang aja begitu. Ya, kayak tadi tuh begitu. Iya, jadi itu apakah kalau kita terburu-buru gitu, misalkan kita takut ketinggalan sholat. Ya. Ya. Emang punya masalah apa sama tukeran? Ditendang-tendang tukeran. Akhirnya maksudnya Ya. Ya. Contohnya sedikit ya. Ya boleh. Ya gitu. Nah itu apakah wudhu kita sah atau tidak gitu Pak? Wudhunya sah atau enggak? Nah, misalnya pertama dari awal terburu-buru. Waalaikumsalam. Tanyanya cakep nih. Sering kali kita sebab dekat sama kita. Pertama terburu-buru. Kalau sholat pertama kita harus bisakinati wal waqar. Harus dengan tenang, tentram, adem, hatinya adem. Makanya jangan ngiring mulu sama orang. Kalau ngiring mulu hatinya nggak pernah adem tuh. Jadi mesti adem pertama. Mesti jangan buru-buru walaupun telat. Sebab yang dituntut kita dalam sholat adalah khusyuk. Kalau kita buru-buru lari atau tergesa-gesa sampai takbir Allahu Akbar ngos-ngosan. Pikiran mana-mana. Pertama buru-buru ini dah ya, relatif. Buru-buru tuh apa lari-lari, apa jalan cepat, apa gimana, relatif dah tuh. Mesti sakinah wal waqar pertama. Terus wudunya kita sekarang. Wudunya kita tanpa kita sentuh, tanpa kita usap. Sekarang kalau wudu walaupun tanpa diusap, yang penting airnya kena ke anggota badan yang harus dibasuh, sah wudunya. Cuma nggak sunnah. Sah wudunya tapi nggak sunnah. Sah wudunya tetap sah menurut aturan ilmu fikihnya Imam Syafi'i, sah wudunya. Masalah diterima enggak, kita nggak bicara diterima apa enggaknya. Kalau diterima apa enggaknya itu urusan Tuhan, urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut aturan ilmu fikihnya itu sah dan tapi tidak sunnah. Sah-sah aja, yang penting kena semuanya, pasti kena semuanya. Sah. Atau misalnya males tangannya kerannya dinyalain, mukanya digini-gini, sah-sah aja. Begitu misalnya. Ada nggak yang begitu dulunya? Ada mungkin. Yang mungkin nggak punya tangan, selalu kalau hafal ya. Nggak punya tangan misalnya dia begini. Atau tangannya dia nggak boleh kena air atau gimana caranya? Boleh-boleh aja gitu tangannya gini, lembaga tangan gini. Lepangan pala diginiin, kaki itu udah beres. Nah, lepangan kuping nggak usah deh, masuk kuping kalau lepangan kuping. Jadi wudhu yang semacam itu sah, hanya saja nggak sunnah. Dan yang mesti diperhatikan kalau sholat walaupun telat, jalannya mesti bisakinati wal waqar. Al ajalah tuh nggak boleh. Al ajalah minasyaiton. Terburu-buru apapun, amalan apapun terburu-buru itu di antara perilakunya setan, gaya hidupnya setan itu terburu-buru. Mati nih. Gaya hidupnya setan itu terburu-buru. Kecuali di beberapa keadaan boleh kita terburu-buru. Minggu depan aja gimana biar penasaran. Yang pertama dikit singkat. Yang pertama menikahkan bikir yang sudah layak menikahkan orang pemudi gadis yang sudah bisa nikahkan. Terus bayar utang. Nah, kalau ngomongin utang panjang lagi ntar nih. Bayar utang di antara yang harus disegerakan sama tajhizul mayyit. Ngurusin jenazah mesti segera dikuburkan, jangan ditunda-tunda, jangan ditarsok-tarsok, tapi sesegera mungkin kecuali ada satu dan lain hal, nunggu dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Terus jangan lupa habis ini jangan langsung pulang, harus dicoba itu ada nasi kebuli Betawi. Jengkolnya ada jengkolnya ya? Ada jengkolnya insya Allah. Yang udah pulang, makanya mesti nambah nih. Kalau belum nambah jangan pulang. Kalau belum nambah jangan pulang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada keberkahannya bagi kita, dan mudah-mudahan dengan berkahnya kita kumpul di sini, Allah ampunkan dosa-dosa kita, dan Allah jadikan diri kita seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, tanpa dosa di antara kita dengan Allah, tanpa dosa di antara kita dengan sesama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita mulai dari hari ini daripada maksiat dan dosa-dosa yang Allah murkai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi